Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Karena apa yang menghalangi aliran rezeki Anda mungkin bukan dari luar, tapi dari dalam. Diam-diam, Anda mungkin sedang menyabotase diri sendiri. Bayangkan ini, setiap bulan, Anda bekerja keras. Bangun pagi, lembur malam, mengerjakan semua yang bisa Anda lakukan untuk mengejar gaji. Tapi begitu uang itu masuk, seperti air mengalir, ia hilang entah kemana. Tagihan datang lebih cepat dari harapan. Cicilan tak pernah selesai. Hutang seperti rantai yang tak terlihat, menarik Anda kembali setiap kali Anda ingin melangkah ke depan. Dan mungkin Anda sudah mulai percaya bahwa ini adalah takdir, bahwa Anda memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini, pas-pasan, penuh tekanan, dan selalu dihantui rasa takut. Tapi saya ingin Anda berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Karena hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan uang, kita akan masuk lebih dalam, ke dalam alam bawah sadar Anda, ke dalam suara-suara halus yang berbisik saat Anda mencoba bermimpi lebih besar. Suara yang berkata, "Kamu tidak mampu. Itu mustahil. Kamu bukan orang seperti mereka." Suara itulah yang menjadi tembok tak terlihat, yang membatasi potensi Anda. Itulah mental block. Dan selama tembok itu masih berdiri, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, semuanya akan lenyap. Rezeki tidak akan bisa menetap, karena Anda belum merasa layak untuk menerimanya. Pernahkah Anda merasa gelisah setiap kali uang datang? Merasa bersalah saat ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri? Atau tanpa sadar mencari-cari alasan mengapa Anda belum bisa keluar dari hutang? Itulah pola bawah sadar yang bekerja. Dan pola ini bukan muncul karena Anda bodoh. Bukan karena Anda malas, tapi karena sejak kecil Anda mungkin dibesarkan dalam lingkungan yang terus-menerus menanamkan ketakutan akan kekurangan. Kata-kata seperti, "Uang tidak tumbuh di pohon. Kita bukan orang kaya, jadi jangan bermimpi terlalu tinggi. Lebih baik hidup sederhana daripada tamak." Semua itu tertanam dalam, dan tanpa sadar menciptakan kepercayaan batin bahwa kekayaan adalah hal yang tidak aman, bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang salah, bahwa kemiskinan adalah bentuk kesucian. Tapi, bagaimana jika semua itu bisa dihapus? Bagaimana jika Anda bisa menulis ulang pikiran Anda? Bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi damai, merdeka, bebas dari hutang, bebas dari ketakutan. Inilah saatnya Anda menyadari satu kebenaran yang terlupakan. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosugesti, seni berbicara kepada pikiran bawah sadar Anda dengan sengaja. Apa yang Anda pikirkan terus-menerus akan membentuk keyakinan, dan keyakinan membentuk realitas. Jika Anda terus mengatakan dalam hati, "Saya tidak bisa," maka hidup Anda akan menciptakan bukti untuk membenarkannya. Tapi jika Anda mulai menanamkan kalimat baru, kalimat yang dipenuhi dengan iman, harapan, dan kekuatan spiritual, segalanya mulai berubah. Karena Tuhan pun tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Hari ini, Anda tidak perlu memahami semua teori. Anda hanya perlu satu hal, keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Bukan dari luar, tapi dari dalam, dan perubahan itu dimulai dengan satu keputusan, melepaskan mental block yang mengikat Anda. Ketika Anda mulai mengubah suara di dalam kepala Anda akan mulai melihat perubahan di luar diri Anda. Saat Anda mulai berkata, "Saya layak menerima kelimpahan," semesta mulai menyesuaikan diri. Ketika Anda berkata, "Saya diberi cukup untuk melunasi semua hutang saya,"
peluang mulai muncul dari arah yang tidak Anda duga. Karena pikiran Anda adalah magnet. Dan magnet ini hanya akan bekerja ketika tidak ada lagi tembok penghalang yang Anda bangun sendiri. Banyak orang ingin rezeki mengalir, tapi mereka menyumbat salurannya dengan keyakinan yang keliru. Hari ini, Anda diajak untuk membuka saluran itu. Untuk berkata, "Cukup, saya tidak akan menjadi korban dari pikiranku sendiri lagi. Karena Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Dan jalan menuju kebebasan sudah mulai terbuka. Jika Anda merasakan koneksi dengan pesan ini, tunjukkan dengan menekan tombol like dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan. Saat Anda mulai menyadari bahwa suara dalam kepala Anda bukan kebenaran mutlak, tapi hanya rekaman dari masa lalu, disitulah kebebasan sejati dimulai. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan program. Sejak kecil, kita menyerap jutaan pesan dari lingkungan, keluarga, guru, bahkan media. Semua itu terekam dalam pikiran bawah sadar kita, seperti kaset tua yang terus diputar ulang. Dan bagian yang paling mengejutkan, sebagian besar keputusan finansial kita hari ini bukanlah hasil dari logika, tapi dari program bawah sadar yang dibentuk bertahun-tahun lalu. Itulah mengapa banyak orang gagal membayar hutang, bukan karena mereka kurang cerdas, tapi karena mereka belum mengganti kaset itu. Napoleon Hill menulis, pikiran yang dikuasai oleh rasa takut akan kekurangan, akan menarik kekurangan itu sendiri. Dengan kata lain, saat Anda hidup dalam ketakutan akan hutang, Anda justru menarik lebih banyak hutang ke dalam hidup Anda. Itu bukan kutukan, itu bukan takdir, itu hukum alam. Apa yang Anda fokuskan akan tumbuh. Apa yang Anda ulang dalam pikiran Anda akan menjadi kenyataan. Itulah kekuatan autosugesti. Autosugesti bukanlah afirmasi kosong. Bukan hanya berkata, "Saya kaya" 10 kali sehari sambil hati Anda penuh keraguan. Autosugesti adalah komunikasi dalam antara Anda dan kekuatan terdalam yang Tuhan titipkan di dalam jiwa Anda. Autosugesti bekerja ketika Anda mengucapkannya dengan iman. Dan iman bukan sekadar percaya. Iman adalah meyakini sesuatu yang belum terlihat, seolah-olah itu sudah menjadi nyata. Pernahkah Anda membayangkan bahwa segala hutang Anda sudah lunas? Bahwa Anda membuka rekening dan melihat saldo yang cukup? Bahwa Anda membayar tagihan tanpa beban dan bahkan membantu orang lain? Jika belum, izinkan saya mengajak Anda membayangkannya sekarang. Tutup mata Anda sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan bayangkan Anda bangun pagi dengan hati tenang. Tidak ada lagi notifikasi dari debt collector. Tidak ada lagi kecemasan menatap kalender tanggal jatuh tempo. Anda duduk dengan secangkir kopi hangat, bersyukur. Karena semua yang dulu menjadi beban, kini menjadi pelajaran. Anda mulai hari Anda dengan senyum, karena Anda tahu Anda bebas. Perasaan itu, perasaan ringan, tenang, dan damai, itulah hasil dari pikiran yang telah disucikan dari ketakutan. Itulah buah dari autosugesti yang Anda tanamkan setiap hari. Karena perubahan sejati tidak terjadi sekali. Ia lahir dari kebiasaan. Ayat bayangkan setiap hari, Anda menanam kalimat seperti ini. Saya layak hidup bebas dari hutang. Rezeki datang dengan mudah dan penuh berkah. Saya menerima dengan iman dan memberi dengan kasih. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Saya menghadapinya dengan keberanian. Saya terhubung dengan sumber segala kecukupan. Kalimat-kalimat ini, ketika diucapkan dengan perasaan, masuk ke dalam sistem Anda. Mereka mulai menggeser suara lama, menggantinya perlahan, seperti matahari menggantikan gelap malam. Dan ketika pikiran Anda berubah, tindakan Anda ikut berubah. Anda mulai mengelola uang dengan lebih sadar. Anda mulai merasa cukup.
Anda tidak lagi membeli demi membuktikan sesuatu. Anda memilih dengan damai. Inilah yang Napoleon Hill sebut sebagai transmutasi pikiran. Sebuah proses spiritual di mana emosi yang dulu menghancurkan, kini digunakan untuk membangun. Keputusasaan menjadi kekuatan. Ketakutan menjadi fokus. Hutang menjadi guru. Dan Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Namun, proses ini tidak bisa terjadi tanpa kesadaran. Karena selama Anda hidup dalam autopilot, Anda akan terus mengulang siklus yang sama. Itulah mengapa hari ini sangat penting, karena Anda tidak hanya menonton video. Anda sedang membangunkan kekuatan dalam diri Anda. Kekuatan untuk mencipta, kekuatan untuk menghapus mental block, dan membangun realitas baru dari dalam. Sekarang, saya ingin Anda menjawab dalam hati, apakah saya benar-benar siap untuk hidup bebas? Bebas dari hutang, bebas dari pola pikir lama, bebas dari keraguan pada diri sendiri? Jika ya, maka mari kita lanjutkan. Karena dalam bagian selanjutnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih dalam, perjuangan dan disiplin. Karena kebebasan sejati bukanlah hadiah, ia adalah hasil dari keberanian untuk bertahan saat godaan datang untuk mundur. Bebas dari hutang bukan hanya soal angka di kertas, bukan hanya tentang membayar semua tagihan atau melunasi kartu kredit. Bebas dari hutang adalah tentang kebebasan batin, tentang bangun pagi tanpa beban di dada, tentang tidur malam dengan rasa damai. Karena Anda tahu, Anda tidak lagi dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi terus menghantui. Namun, jalan menuju kebebasan itu bukan jalan yang datar. Akan ada hari-hari di mana suara lama kembali muncul. Saat Anda merasa lelah, saat Anda merasa untuk apa semua ini, saat realita tampak tidak berubah, meski Anda sudah mencoba berpikir positif. Itulah ujian sejati. Napoleon Hill menyebutnya sebagai tes ketekunan. Banyak orang memulai perjalanan mereka dengan semangat membara, tapi hanya sedikit yang bertahan ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Hanya sedikit yang tetap disiplin saat hasil belum datang. Dan disinilah Anda harus mengingat ini. Perubahan nyata membutuhkan disiplin spiritual. Disiplin untuk memilih pikiran Anda setiap hari. Disiplin untuk tetap mengucapkan kalimat autosugesti meski perasaan Anda belum yakin sepenuhnya. Disiplin untuk berkata, saya tetap melangkah, meski langkah itu terasa berat. Inilah saatnya kita berbicara tentang kebiasaan, karena Anda adalah hasil dari apa yang Anda lakukan berulang-ulang, bukan dari apa yang Anda niatkan, bukan dari motivasi sementara, tapi dari tindakan kecil yang Anda lakukan setiap hari, bahkan saat tidak ada yang melihat. Maka saya ingin memberikan Anda satu latihan sederhana, namun sangat kuat. Latihan ini berasal dari prinsip Napoleon Hill dan telah digunakan oleh ribuan orang di seluruh dunia untuk mentransformasi hidup mereka. Latihan ini disebut pernyataan harian tujuan Anda. Inilah langkah-langkahnya. Ambil selembar kertas dan tuliskan dengan tangan, saya akan melunasi seluruh hutang saya, sejumlah, tuliskan jumlahnya. Sebelum tanggal, tentukan tanggal, dengan cara yang halal, penuh berkah, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Saya percaya bahwa kekuatan tak terlihat sedang membimbing saya, dan setiap langkah saya dipenuhi oleh iman dan keberanian. Bacalah kalimat ini setiap pagi, sesaat setelah bangun tidur, dan setiap malam sebelum Anda tidur. Saat membacanya, jangan hanya mengucapkan, rasakan, bayangkan, hayati, lihat diri Anda sudah mencapai tujuan itu. Setelah itu, tutup mata Anda dan syukuri seolah itu sudah terjadi. Latihan ini hanya butuh 3-5 menit. Tapi, jika dilakukan secara konsisten selama 30 hari, ia mulai membentuk jalur baru dalam otak Anda. Ia menanam program baru ke dalam sistem bawah sadar Anda.
Dan dari sanalah perubahan dimulai. Mungkin Anda tidak langsung melihat uang datang dari langit, tapi Anda akan mulai menarik ide baru, peluang baru. Bahkan mungkin seseorang yang datang membawa jalan keluar yang tidak pernah Anda duga. Karena ketika pikiran Anda berubah, dunia luar pun mulai menyesuaikan diri. Ingat, hukum tarik-menarik bukanlah sulap. Ia bekerja berdasarkan getaran. Dan pikiran yang dipenuhi ketakutan akan kekurangan, mengirimkan getaran penolakan terhadap rezeki. Tapi pikiran yang dipenuhi iman, syukur, dan keteguhan akan mengundang segala sesuatu yang sefrekuensi. Itulah mengapa penting untuk menjaga state of mind Anda. Bukan hanya di pagi hari, tapi sepanjang hari. Jika Anda merasa takut, ulangi autosugesti Anda. Jika Anda merasa gelisah, tarik napas dalam dan kembali pada pernyataan tujuan Anda. Karena keberhasilan bukan milik orang yang tak pernah ragu, tapi milik mereka yang tetap melangkah. Meski ragu itu ada. Dalam setiap perjuangan, akan ada saat Anda ingin menyerah. Saat Anda berpikir, saya sudah mencoba semuanya, tapi kenapa masih begini? Dan di saat itulah, Anda harus diam, duduk, dan mengingat. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Bukan untuk membuat Anda putus asa, tapi untuk mengasah iman Anda, untuk memperkuat keyakinan Anda. Karena siapapun bisa berpikir positif saat semuanya berjalan mulus, tapi hanya orang kuat yang tetap bersyukur di tengah kekacauan. Dan Anda sedang menjadi orang itu, sedang dilatih untuk menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Ingatlah ini, setiap langkah kecil hari ini akan menjadi lompatan besar esok hari. Setiap kalimat autosugesti yang Anda ulang sedang menggeser fondasi batin Anda. Dan setiap momen saat Anda memilih untuk percaya, bukan takut, Anda sedang membuka satu pintu baru, menuju kehidupan tanpa hutang, tanpa beban, dan penuh kelimpahan. Mari lanjutkan. Karena kita sudah sangat dekat dengan transformasi sejati. Bayangkan sebuah pagi yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, tidak ada ketegangan di dada, tidak ada suara-suara dalam pikiran yang mengingatkan Anda pada tagihan yang belum dibayar. Hari itu, Anda membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anda merasa bebas. Anda duduk, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Karena Anda tahu, perjalanan panjang Anda telah membawa hasil. Hutang-hutang yang dulu seperti beban di pundak Anda, kini hanyalah kenangan. Mereka pernah mengajarkan Anda kesabaran, ketekunan, dan kekuatan. Tapi kini, mereka bukan lagi bagian dari hidup Anda. Inilah momen yang telah Anda siapkan dengan pikiran. Karena semua itu tidak terjadi karena keberuntungan. Semua itu tidak terjadi karena bantuan ajaib dari luar. Itu terjadi karena Anda berubah dari dalam. Napoleon Hill menyebut ini sebagai transmutasi spiritual. Saat seseorang mentransformasi energi negatif menjadi kekuatan kreatif, rasa takut Anda berubah menjadi ketekunan. Kecemasan Anda berubah menjadi doa yang penuh iman. Rasa malu Anda berubah menjadi energi untuk melunasi semuanya. Dan sekarang, Anda telah menjadi pribadi yang berbeda. Dunia luar Anda hanyalah cerminan dari dunia dalam Anda. Itulah hukum ilahi yang sering terlupakan. Tapi kini, Anda telah membuktikannya sendiri. Anda bukan lagi korban dari keadaan. Anda adalah pencipta dari kehidupan baru Anda. Karena Anda memegang dua kunci utama, kesadaran dan iman. Dan dari dua kunci itu, terbukalah semua pintu. Lihat ke belakang sejenak. Ingat saat Anda merasa nyaris menyerah. Ingat malam-malam ketika Anda berdoa dengan air mata. Ingat suara-suara dalam pikiran Anda yang berkata, "Kamu tidak akan bisa." Sekarang lihatlah, Anda telah melampaui semuanya. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keputusan harian Anda
untuk tetap berdiri. Meski dunia ingin Anda jatuh, itulah kekuatan sejati. Itulah kekayaan sejati. Karena seseorang bisa memiliki miliaran, tapi jika jiwanya masih terpenjara rasa takut, itu bukanlah kebebasan. Tapi Anda memiliki sesuatu yang lebih mahal dari uang. Anda memiliki kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bisa diubah dari dalam. Kesadaran bahwa iman bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk bertindak. Kesadaran bahwa mental block bukan akhir, tapi pintu awal. Dan saat ini, Anda telah melewati pintu itu. Sekarang, bayangkan masa depan Anda. Bukan hanya tanpa hutang, tapi penuh makna. Anda mulai membantu orang lain. Bukan karena Anda berlebih, tapi karena Anda mengerti rasanya kekurangan. Anda mulai membimbing, bukan dari atas, tapi dari pengalaman nyata. Dan Anda menyadari satu hal, perjalanan ini bukan hanya untuk Anda, tapi untuk semua orang yang sedang berada di posisi Anda dulu. Karena orang yang pernah jatuh dan bangkit memiliki cahaya yang tak bisa dipalsukan. Itulah cahaya yang sekarang menyinari Anda, dan itu tidak akan pernah padam. Sekarang, tugas Anda belum selesai. Tugas Anda adalah menjaga pikiran Anda tetap bersih dari keraguan. Terus melatih autosugesti. Terus memperkuat iman. Dan yang terpenting, terus menebarkan cahaya ini pada orang-orang yang belum melihat jalannya. Karena seperti Anda, mereka pun butuh satu kalimat yang bisa mengubah hidup mereka. Dan mungkin kalimat itu datang dari Anda. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda, yang sudah menaklukkan dirinya sendiri, dan kini membantu orang lain menemukan jalan pulang. Akhir dari hutang, bukan akhir dari perjalanan. Itu hanyalah gerbang menuju takdir yang lebih besar. Takdir untuk menjadi saluran rezeki. Takdir untuk menjadi pembawa harapan. Takdir untuk hidup dalam kelimpahan dan menyebarkannya. Dan ketika Anda hidup dalam tujuan itu, hidup Anda tidak akan pernah kekurangan. Karena semesta akan selalu mendukung orang yang hidup dalam kebenaran dirinya. Sekarang, tutup mata Anda sejenak. Letakkan tangan Anda di dada. Dan katakan dalam hati, saya layak hidup dalam kelimpahan. Saya bebas. Saya damai. Saya siap membimbing. Saya diberkati dan saya menjadi berkah. Rasakan kalimat itu mengalir ke seluruh tubuh Anda dan biarkan ia tinggal di dalam jiwa Anda selamanya. Karena Anda telah kembali pada kekuatan sejati Anda dan hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena perjalanan kita baru saja dimulai.